Shalom. God is good all the time. All the time God is good. Kita bisa pegang kebenaran ini karena firman Tuhan berkata God is love. Allah adalah kasih, dan itu tercatat di surat Yohanes dan juga dikatakan di Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Oleh karena itu, kita bisa berkata, God is good all the time. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Kalau kasihnya melimpah dalam hidup kita, maka kita akan menikmati banyak hal ya dalam kehidupan kita. Hal yang nggak pernah kita pikirkan, hal yang baik itu akan muncul. Ada satu firman di Amsal 21 ayat 1 ya, yang mau saya bagikan kali ini. Bunyinya itu seperti ini ya. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Sekali lagi ya, saya bacakan Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Ada berbagai terjemahan ya, bisa kita lihat untuk melihat artinya. Ada terjemahan TPT, ini menarik ya. It's as easy for God to steer a king's heart for his purposes as it is for him to direct the course of a stream ya. Sama mudahnya buat Tuhan itu ya untuk mengarahkan hati raja
untuk tujuannya, untuk maksudnya, untuk rencananya, sama seperti buat dia itu mudah untuk mengarahkan satu aliran sungai ya. Batang air itu ya sungai maksudnya ya. Jadi yang disebut raja ini adalah penguasa ya, atau bisa presiden direktur, bisa supervisor kalau kita bekerja di satu kantor, bisa manajer, atau bisa guru di sekolah tempat kita bersekolah ya, bisa dosen ya di atas kita. Tapi ini raja ini bicara orang di atas kita, dan Alkitab berkata hati mereka ini, hati para pemimpin, orang-orang di atas kita ya, dalam pekerjaan atau dalam satu organisasi ya, itu seperti batang air dalam tangan Tuhan. Tuhan bisa mengarahkannya seperti yang Dia ingini. Nah, kalau kita baca di Alkitab itu banyak contoh yang seperti ini. Nah, misalnya contoh pertama ini ya, Keluaran 12 ayat 35. Waktu itu orang Israel kan sudah 430 tahun total ya tinggal di Mesir, dan mereka mengalami penindasan. Lalu mereka berseru-seru kepada Tuhan, lalu Tuhan bangkitkan Musa. Musa beserta abangnya Harun menghadap Firaun untuk meminta supaya mereka diizinkan meninggalkan Mesir. Dan karena Firaun menolak, ada 10 tulah ya yang terjadi, yang dialami oleh orang Mesir. Dan tulah yang terakhir itu adalah kematian anak sulung di setiap rumah tangga, kecuali dalam rumah tangga itu, di rumahnya itu ada percikan darah anak domba yang ada di ambang pintu di atas dan di tiang pintu di kiri dan di kanan. Jadi kalau ada percikan darah anak domba itu pada ambang pintu di rumah ya yang ada di Mesir, maka dikatakan malaikat maut itu melewati, bahasa Inggrisnya Passover. Dari situ muncul kata Paskah ya, Passover, melewati. Jadi tidak ada kematian anak sulung di rumah yang ada darah anak domba seperti yang Tuhan perintahkan kepada Musa ya. Nah, menjelang orang Israel keluar dari Mesir, ketika sudah terjadi kematian anak sulung di setiap rumah orang Mesir ya, kecuali di rumah orang-orang Israel yang mereka taruh darah anak domba, maka waktu itu akhirnya orang Mesir sudah kena tulah 10 kali, dan akhirnya mereka nggak tahan lagi. Mereka bilang, udah biar aja orang Israel ini keluarlah ya, kita bisa mati semua nanti. Nah, menjelang mereka mau keluar itu, Tuhan memerintahkan lewat Musa supaya setiap orang Israel itu meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Ya, jadi dikatakan di sini, Keluaran 12 ayat 35 dan 36, orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Ya, ini satu cerita terjadi ribuan tahun yang lalu. Tapi kalau kita baca ayat ini, kita renungkan, maka Roh Kudus bisa menolong kita untuk membuat ayat ini hidup, bahkan bisa jadi rema buat kita. Ya, dulu waktu saya baca ini saya kagum sekali ya, kok bisa seperti itu. Nah, sampai satu ketika ada seorang pendeta yang khotbah ya. Pendeta ini dia bukan seorang yang full timer ya, dia memang pendeta tapi dia bekerja. Dia bekerja di satu perusahaan besar di bidang sales, dan dia tidak bisa, artinya dia nggak punya bakat untuk jualan ya menurut dia. Sehingga setelah sekian lama dia di bagian sales di perusahaan itu,
dia nggak mencapai target yang harus dicapai. Dan kalau dia nggak mencapai terus, akhirnya ya dia nggak boleh di situ lagi. Ya mungkin dia harus pindah bagian atau mungkin dia harus pindah perusahaan. Nah, waktu dia sedang berdoa untuk hal tersebut, ya, dia membawakan masalahnya kepada Tuhan karena dia nggak bisa jualan dengan baik. Lalu tiba-tiba ayat ini menjadi rema, ya. Keluaran 12 ayat 36. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Tiba-tiba ayat ini berbicara buat pendeta itu bahwa Tuhan akan membuat customer-customer yang kamu datangi itu bermurah hati, sehingga setiap barang yang kamu jual mereka akan beli. Dan akhirnya hal itu terjadi. Ya, pendeta ini, hamba Tuhan ini, ya, dia kan karyawan, dia kerja di perusahaan tersebut, dia mempersiapkan segalanya dengan baik, lalu dia mulai presentasi, dan ternyata sejak saat itu dia selalu berhasil menjual produk dari perusahaan tempat dia bekerja itu dengan nilai yang besar, sehingga selama beberapa tahun dia menjadi top sales, ya, salesman paling top yang menjual, mencapai nilai penjualan paling tinggi, ya, di perusahaan tersebut. Kok bisa begitu, ya? Karena ayat ini tiba-tiba membuka pengertian dia bahwa Tuhan bisa membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Nah, orang Mesir ini kan kalau kita baca Alkitab itu kan Mesir melambangkan dunia, orang yang gak kenal Tuhan. Tapi Tuhan bisa buat orang seperti itu bermurah hati, ya, atau memberikan favor, ya, perkenanan kepada orang Israel, kepada kita, begitu, ya. Jadi dikatakan demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Nah, saya nggak tahu, ya, Bapak Ibu teman yang sedang mengalami kesulitan di pekerjaan. Kadang-kadang kita berpikir begini, aduh, bos kita ini dia nggak takut Tuhan, ya, dia nggak suka sama suku tertentu, dia nggak suka sama saya dan sebagainya. Tapi coba renungkan Amsal 21 ayat 1, ya. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Firman Tuhan yang di Keluaran 12 ayat 36 ini, sejak saya mendengarnya, sejak itu menjadi berkat, ya, bahwa dimanapun saya berada, siapapun orang di atas saya, Tuhan bisa buat dia mengasihi saya, ya, bisa membuat saya menjadi favoritnya, ya, seperti Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati, ya, terhadap orang Israel. Nah, kadang-kadang kita berpikir, wah, kita ini mungkin minoritas, kita berpikir, saya bukan, saya nggak dikenal dan sebagainya. Tapi coba renungkan ayat ini, ya. Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini, ya. It is as easy for God to steer a king's heart, ya. Mudah sekali, ya. Sama mudahnya buat Tuhan untuk mengarahkan, menyetir hati raja untuk tujuan yang dia inginkan, sama mudahnya seperti dia untuk mengarahkan aliran sungai, ya. Jadi ini contoh yang bisa kita lihat, ya, bahwa Tuhan bisa membuat orang Mesir yang tadinya adalah orang-orang yang mempekerjakan orang Israel, yang memperbudak orang Israel, orang-orang yang mungkin tadinya kejam terhadap orang Israel, Tuhan bisa buat mereka jadi bermurah hati. Sehingga apa yang diminta oleh orang Israel ini diberikan oleh orang Mesir itu. Itu salah satu contoh, ya. Dan kalau kita mau renungkan lebih jauh lagi, ya, ini cara merenungkan firman. Ada satu kebenaran di Amsal 21 ayat 1, ya. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Tapi terus kita lihat contohnya, misalnya di Keluaran 12 ayat 36 ini. Lalu waktu kita baca firman Tuhan, kita ingat lagi ada contoh yang lain. Misalnya Kejadian 31 ayat 24, ya. Kalau di Keluaran 12 ayat 36 ini,
Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Kenapa bisa begitu? Karena di ayat 35 dikatakan orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Jadi ada perintah yang Tuhan berikan lewat Musa kepada orang Israel untuk dilakukan. Bersamaan dengan perintah itu ada favor. Jadi kalau perintah itu dilakukan, favor itu akan kita nikmati. Ya, itu sebabnya coba ya perhatikan. Kadang-kadang hal sepele Tuhan taruh di hati kita, misalnya, ayo setia lakukan bagianmu untuk bangun pagi, baca firman, renungkan firman. Mungkin kadang-kadang ada bolongnya, ayo diperbaiki ya, diganti. Itu waktu kita lakukan itu akan mengalirkan favor dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita bisa melihat di sini salah satu contoh bagaimana hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan dialirkannya seperti yang dia ingini itu. Dalam contoh ini, itu bisa terjadi ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, contoh yang lain di Kejadian 31 ayat 24. Ini ceritanya mengenai Yakub. Yakub waktu itu pergi ke rumah Laban. Nah, sebelum dia pergi ke rumah Laban, kalau kita baca di Alkitab, dia tidur dan dia mimpi, dia lihat ada tangga yang dibangun yang ujungnya sampai ke langit. Lalu dia lihat ada malaikat-malaikat Allah turun dan naik lewat tangga itu. Kemudian dia mendengar Tuhan berfirman. Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau senantiasa. Nah, itu janji Tuhan. Lalu Yakub bekerja di rumah Laban total selama 20 tahun. Ya, 14 tahun untuk bisa bayar lunas dia menikah dengan Lea, dengan Rahel. Ada bonusnya lagi, ada Bilha sama Zilpa. Tapi kemudian 6 tahun dia bekerja untuk rumah tangganya sendiri. Kemudian karena dia merasa Laban sudah nggak terlalu mungkin suka sama dia lari ya. Dia bawa istri-istrinya, dia bawa anak-anaknya. Tapi kemudian Laban mengejar Yakub. Dan ini menarik sekali ya. Ketika Laban belum sampai kepada Yakub, di Kejadian 31 ayat 24 dikatakan, pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Nah, kalau kita baca di sini, Laban ini atasannya Yakub. Karena Yakub ini kerja sama Laban, pamannya sendiri, dan juga mertuanya sendiri. Dan Laban ini bukan orang yang menyembah Tuhan yang Yakub sembah. Karena kalau kita baca, dia marah karena terafimnya dicuri, ya dibawa. Nah, Yakub nggak tahu bahwa yang bawa itu Rahel, istrinya yang dia cintai. Tapi konteksnya di sini, pada waktu Laban itu mau mencapai Yakub, Tuhan bisa datang dalam mimpi kepada orang yang tidak kenal Tuhan ini, dan Tuhan bilang, hati-hati jangan ngomong sembarangan sama Yakub ya. Dan akhirnya waktu Laban ketemu Yakub, Laban tuh bilang begini ya, kalau kita baca di ayat selanjutnya, aku nih berkuasa untuk berbuat kasar kepada kamu, kira-kira begitu. Tapi Allah yang kau sembah telah berfirman kepadaku, jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun ya. Jadi kita melihat di sini ya, orang di atas Yakub ya, mertuanya, majikannya, pamannya sendiri. Jadi ini seperti raja, atasannya Yakub. Tapi toh ketika mau berbuat jahat, Tuhan bisa menampakkan diri kepada orang tersebut, dan Tuhan bilang, hati-hati, jangan ngomong sembarangan, itu hambaku. Kenapa bisa kayak begitu? Yang pertama, Yakub ini memang berjalan, dia bawa tongkat ya. Pada masa itu ya, tongkat itu seperti buku harian ya. Ada hamba Tuhan yang bagikan seperti itu. Jadi setiap pengalaman bersama Tuhan biasanya itu ada ukiran yang mengingatkan pengalaman bersama Tuhan. Jadi Yakub ini orang yang sebenarnya kenal Tuhan. Kalau kita baca ya, dia itu ketemu dengan malaikat dan banyak hal yang luar biasa. Tapi ada satu hal lagi yang perlu kita lihat, kita ingat, bahwa sebelum Yakub lari,
Tuhan berfirman kepada dia, ya, pulanglah ke negerimu, ya, pergi dari sini. Jadi ketika Yakub nurut, maka ada perlindungan. Nah, kita bisa belajar di sini, ya. Kalau Yakub punya atasan yang mau berbuat jahat kepada dia, padahal itu mertuanya sendiri, itu pamannya sendiri, tapi Tuhan bisa melindungi. Dan Tuhan bilang sama Laban, hati-hati, jangan ngomong sembarangan kepada hambaku Yakub. Saudara, ini hal yang luar biasa loh ya. Ada ayat di Perjanjian Lama juga yang mengatakan jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, ya. Jadi kalau kita ini simpel aja ya, kita membangun hubungan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, kita memuji menyembah Dia, ya, ada pengurapan dalam hidup kita, maka itu ada ayat yang menjanjikan bahwa Tuhan berkata kepada semua orang, jangan mengusik, jangan menjamah orang yang kuurapi. Ada perlindungan, ya. Itu cerita mengenai Yakub. Jadi sebelum cerita mengenai orang Israel keluar dari Mesir, ini Yakub sudah pernah mengalami. Bahkan sebelum Yakub, kalau kita baca, Ishak juga mengalami. Ishak itu juga berbuat salah sebenarnya, ya. Karena Ishak bilang sama Abimelek, ya, dia bilang bahwa Ribka ini istrinya adalah saudaranya. Dan memang saudaranya sebenarnya sih, saudara jauh gitu ya. Dan ketika kalau kita baca di kitab Kejadian itu, Abimelek ngintip gitu, lihat Ishak lagi bercumbu-cumbuan sama istrinya, lalu Abimelek bilang, kamu kok nggak bilang ini istrimu? Mudah sekali di tempat ini orang nanti akan ngambil istrimu karena dipikir itu saudaramu, dan itu mendatangkan malapetaka buat kami. Lalu Abimelek memberi perintah supaya Ishak dan istrinya jangan diganggu, ya. Nah, lihat, Abimelek itu raja, ya, itu penguasa di satu daerah di mana Ishak tinggal. Tapi Tuhan bisa pakai begitu rupa untuk melindungi Ishak lewat Abimelek. Amsal 21 ayat 1 berkata, hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Jadi Ishak ngalami itu. Sebelum Yakub ngalami, Ishak ngalami. Sebelum Ishak, Abraham juga ngalami. Karena Abraham pernah nyangkut di Mesir dan dia melakukan hal yang akhirnya Ishak anaknya lakukan, yaitu dia bilang bahwa Sarah ini bukan istrinya tapi saudaranya, adiknya. Memang adiknya, ya, saudaranya. Cuma dia nggak bilang bahwa ini juga istri saya. Jadi Firaun ambil Sarah itu untuk menjadi permaisurinya, menjadi istrinya, menjadi istrinya, ya. Tapi kemudian kita baca di kitab Kejadian, Tuhan menimpakan tulah kepada Mesir. Itu kalau kita pelajari itu ya ceritanya, kemungkinan besar tuh butuh waktu dulu, ya. Jadi Sarah itu sudah tinggal di istana Firaun, kemudian terjadi malapetaka, ya. Sampai mungkin para ahli jampinya dipanggil. Ini kenapa bisa kita ngalami kayak begini? Mungkin mengalami kekeringan dan sebagainya lah. Sampai akhirnya mereka mungkin tahu, oh ini pasti karena Firaun ngambil wanita ini. Setelah dicek, oh ini istrinya Abraham. Kenapa kamu gak bilang ini istri kamu? Ya, lalu akhirnya Abraham keluar dari Mesir makin kaya, ya. Tuhan bisa pakai Firaun, ya, yang adalah raja penguasa di Mesir itu sedemikian rupa, walaupun Abraham itu salah dan itu satu tindakan yang gak patut dicontoh, ya. Tapi toh Tuhan lindungi Abraham. Justru lewat Mesir itu Abraham bertambah kekayaannya, ya. Dia keluar dari Mesir, dia punya banyak harta, termasuk dia bawa budak-budak, dan salah satunya adalah Hagar, ya, yang belakangan juga akhirnya melahirkan Ismail. Nah, kita lihat di sini bagaimana hati raja di tangan Tuhan seperti batang air, ya, bisa dibelokkan seperti yang Tuhan inginkan. Lalu Abraham mengalami juga itu di Gerar, ya. Nah, hal yang sama juga seperti itu. Kemudian kalau kita lihat ada Pikol, ya, Pikol panglima tentara tuh datang ketemu Abraham dan bilang, Tuhan menyertai engkau, ayo kita buat perjanjian supaya kita jangan saling menyerang, ya. Jadi sekali lagi kita lihat bahwa hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Ada contoh lainnya lagi, ya.
Kita lihat misalnya Kejadian 39 ayat 4. Nah, ini anaknya Yakub. Jadi dari Abraham ngalamin, Ishak ngalamin, Yakub ngalamin, sekarang Yusuf ngalamin juga. Nah, ceritanya Yusuf ini kan dijual sama abang-abangnya. Lalu dibeli sama Potifar untuk kerja di rumah Potifar. Gak cukup waktunya untuk menceritakan bagaimana Yusuf ini awalnya bekerja mungkin seperti tukang kebun awalnya. Tinggalnya di luar, tidak dalam rumah tuannya. Tapi karena dia prestasinya baik, kerjanya bagus, akhirnya dia boleh masuk ke dalam rumah tuannya, tinggal di dalam ya. Di banyak rumah kan kalau pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, kamarnya tersendiri di luar. Ada beberapa rumah bahkan terpisah ya, betul-betul terpisah. Tapi ada yang mungkin dapat kamar di bagian dalam. Apalagi orang-orang kepercayaan ya, sudah mungkin dianggap sudah bagian dari keluarga. Yusuf seperti itu. Akhirnya dia masuk, dia jadi kepala rumah tangga di rumah Potifar, bahkan kepala bisnisnya. Semua bisnis yang Potifar punya, yang kelola itu Yusuf. Ya, cuma Potifar ngatur makanannya aja. Nah, dikatakan di Kejadian 39 ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dia mendapatkan favor dan ia boleh melayani Potifar. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Lalu Yusuf ini jadi berhasil. Kenapa? Karena ada favor dan dia dikasihi oleh tuannya. Kita melihat lagi di sini, hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Lalu ada satu masalah, istrinya Potifar rupanya senang sama Yusuf, tapi kemudian Yusuf menolak, akhirnya dia difitnah, dia masuk penjara. Di penjara ada favor Tuhan juga menyertai Yusuf. Nah, kalau di rumah Potifar, atasannya Yusuf adalah Potifar, itu adalah rajanya. Tapi kalau di Kejadian 39 ayat 21, karena Yusuf di penjara, maka atasan Yusuf adalah kepala penjara. Itu rajanya di situ istilahnya. Dikatakan di sini, Kejadian 39 ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Ada favor dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ya, ini namanya favor, dan di sini kita melihat contoh bahwa hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Nah, kesimpulan apa yang mau saya sampaikan ya, dimanapun kita berada, kita bekerja, ya mungkin kita mengalami situasi yang gak enak, coba renungkan ayat ini, bahwa hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Saya ingat ketika saya tugas akhir, itu pengalaman yang sangat-sangat berkesan ya buat saya, sampai sekarang saya nggak lupa, karena dosen pembimbing saya itu orang yang sangat pinter ya, pinter sekali ya. Orang saya termasuk kagum ya pada dia, gelarnya juga panjang, dan dia waktu kuliah di luar negeri dia juga bekerja di perusahaan-perusahaan internasional karena dia pinter. Dan dia jadi dosen pembimbing saya waktu saya tugas akhir. Dan walaupun kami nggak kenal dekat ya, boro-boro kenal dekat, karena dia dosen ya, dia juga dekan, tapi saya mendapatkan favor ya dari dia. Saya nggak lupa ya, waktu itu ada satu mata pelajaran yang sebenarnya saya belum diuji karena saya sakit waktu ujian. Nah, ketika mau ujian susulan, sudah bertemu dengan dia, ngobrol beberapa hal, lalu dibatalkan ujian susulannya, belakangan aja nanti ya. Lalu saya diajak menyelesaikan tugas akhir bersama dia. Nah, ada satu teman lain yang kasusnya sama, ada mata kuliah yang belum lulus, tapi teman ini dikasih tugas segala macam menyangkut mata kuliahnya itu, tapi saya sama sekali tidak ditanya ya. Sampai teman itu bilang, kok nggak ditanya, kan kamu juga belum lulus ya. Saya bilang saya nggak tahu ya. Dan akhirnya kami sidang sarjana ya, dan dapat nilai bagus sekali. Saya ingat waktu itu ketika
sidang sarjana ada satu pertanyaan yang nggak bisa saya jawab, yang ditanyakan salah satu dosen penguji. Tapi setelah itu dosen pembimbing ini memberikan pertanyaan yang dia tahu bahwa saya pasti bisa jawab ya. Dan saya jawab dengan baik sekali dan dia puji saya ya. Dan saya nggak lupa ketika minggu depannya kami wisuda ya, karena dia dekan. Jadi dia juga di depan ya, ada ketua jurusan dan dekan ya. Dekan itu di atas ketua jurusan yang memberi salaman satu-satu ya dengan mahasiswa yang lulus. Dan saya nggak lupa itu ya. Kami beda kepercayaan, dia dosen dengan gelar yang sangat banyak ya, pinter, jauh di atas saya, tapi dia seperti raja. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Bagian saya adalah selain mempersiapkan diri, saya membangun hubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan bisa membuat hati raja itu seperti batang air, dialirkannya kemana dia ingini. Dan kita akan melihat bahwa betul memang Tuhan itu ajaib ya. Betul-betul God is good all the time ya. Saya bisa katakan itu dengan penuh keyakinan karena banyak hal ya, pengalaman. Salah satunya adalah ketika mengalami bahwa hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Betul bahwa God is good all the time God is good ya. Setidaknya ada 2 ayat yang bisa kita pegang untuk hal tersebut. Yang pertama, God is love, Allah adalah kasih ya, dan He makes all things beautiful in its time, yang buat segala sesuatu indah pada waktunya masing-masing. Amin.